Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma habibna ila nabi wa habibin nabi ilaina. Sing dereng niat i'tikaf monggo niat i'tikaf sareng-sareng. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid mundu iqamati fihi lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Para rawuh ingkang minulya, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, kang-kang, mbak-yu, bapak haji, ibu haja, para sepuh, tokoh masyarakat yang hadir pada pagi yang cerah dan penuh berkah ini di Masjid Al-Falah untuk merasakan CFD, Car Free Day, di dalam wisata rohani yang insya Allah semakin bugar imannya, yang insya Allah semakin panjang usianya, yang insya Allah semakin jambar pintu rezekinya, yang insya Allah sakinah mawaddah rumah tangganya, yang insya Allah soleh soleha anak turunnya, yang insya Allah semuanya ditutup dengan happy ending husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang minulya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, saya hormati, khususipun jajaran ketakmiran Masjid Al-Falah, terkhusus kepada beliau selaku penyambut Bapak Haji nggih, Bapak Haji Anas, dan juga Bapak Ardi yang membersamai kita di ruang makan tadi, dan segenap yang hadir. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, waktu yang semacam ini adalah waktu yang sangat spesial untuk kita semua. Mantun subuh niki waktu yang hebat, waktu yang dahsyat, yang seringkali diteledorkan, disia-siakan oleh banyak orang, terlebih generasi muda-mudi atau terkenal dengan Gen Z. Generasi sekarang itu sangat teledor untuk menghidupkan waktu paginya, bahkan PTE melok teledor. Ayamnya juga ikut malas, bukan hanya generasinya, ayamnya juga telat berkokok, sehingga secara tidak langsung terlihat secara jelas keberkahan itu menurun drastis. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula badhe tanglet barokah niku wonten napa mboten? Wonten napa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Barokah niku ngeten lho hadirin definisine. Barokah niku kroso tapi mboten ketara. Sepakat nggih? Barokah niku kroso tapi mboten ketara. Singen wonten zamannya seorang wali min auliyaillah yang bernama Ibrahim bin Adham. Zaman eling-eling niki, Ibrahim bin Adham. Wonten tiang protes dugi ten Sayyidina Ibrahim bin Adham sembari mengatakan, ya Imam, laisa hunaka ismuhu barokah. Pak Yai, saya selama ini tidak yakin dengan adanya barokah. Kau nak jenengi barokah, ngalap berkah, berkah wali, berkah yai, berkah alim, berkah boten enten namine berkah. Langsung dijawab oleh Ibrahim bin Adham, kamu yakin tidak ada barokah? Oke, saya buktikan. Ara'aital kilaba wal aghnam,
Kamu lihat nggak perbedaannya antara anjing dan kambing? Ayo diperhatikan, anjing dan kambing. Naam katanya, siap. Ibrahim bin Adham mengatakan lagi, unzur ayyuhuma akthar. Perhatikan spesies ini populasi yang lebih banyak mana? Banyak anjing atau kambing? Allahumma shalli ala Muhammad. Lebih banyak anjing atau kambing? Ini ngantuk nih. Lebih banyak kambing. Ditanya lagi, oke, lebih banyak kambing katamu. Tapi saya mau tanya, ayyuhuma anjab? Di antara kedua hewan ini mana yang lebih banyak menurunkan anak? Mana yang lebih banyak memproduksi anak? Dijawab, anjing yanjabu ila sab'a wal aghnam tanjabu ila thalatha. Setahu saya anjing itu bisa melahirkan sampai 7 ekor. Kalau kambing mentok pol jedok 3 ekor. Kecuali sampean sakti mandra guna, kambingnya bisa lebih, ya. Secara umum kambing paling pol 3, anjing bisa sampai 7. Sepakat nggih? Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, di antara anjing dan kambing mana yang dimakan, mana yang disembelih? Si kambing. Nggih, wonten tentu ban sate guguk. Nggih, gulai guguk. Mboten enten alhamdulillah. Nggih, enggak ada yang mau makan anjing. Yang dimakan itu kambing. Oke. Kalau memang kambing itu beranak maksimal 3 dan dia tetap disembelih, kok bisa jumlahnya mengalahkan anjing, itu bagaimana? Karena barokah. Ngoten lho. Dados sakniki percatos napa mboten wonten barokah? Percatos. Nggih. Kula panjenengan niki termasuk mengikut organisasi terbesar dan terkuat di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Dididik mulai kecil yakin dengan adanya barokah. Lah, sekarang pertanyaannya, kenapa si kambing bisa membawa berkah, si anjing tidak? Ayo kita bedah, ayo kita teliti baik-baik. Apa rahasia kambing bisa membawa berkah, anjing tidak? Ternyata hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahasia kuncinya terdapat pada waktu pagi. Anjing tengah malam rame sahur manuk, gaguk sampai subuh. Mantun subuh turu bablas amblas. Kambing malam sudah tidur, maghrib niku pun mboten enten suarane, kecuali ya ada yang mau mengamankan alias codot sarungan. Kecuali memang ada yang mau maling, ada yang mau nyuri, dia bersuara. Kalau enggak tidur pagi bersuara, dia bangun. Sehingga ketika waktu pagi Allah menurunkan rahmat, dia mendapatkan keberkahannya dan terasa dan terbukti. Lah, jenengan renungkan, kalau ini hewan lho niki hadirin, kambing lho niki, ketika menghidupkan waktu paginya dengan bangun sanes beribadah, mboten enten lho kambing niki maos wirid, nggih mboten enten lho kambing muter tasbih salat 2 rakaat niki mboten enten lho. Cuma bangun menghidupkan waktu pagi, di situ Allah Ta'ala tuangkan keberkahan. Sedangkan anjing tertidur maka dia tidak mendapatkan jatah. Kinten-kinten jenengan madhab sinten niki? Kambing nopo? Anjing nopo Syafi'i madhab sakniki? Ya, kita mengambil pelajaran dari semuanya. Kambing ada baiknya kita tiru. Wong terbukti. Bahkan ngapunten hadirin. Nopo ngapunten niki sanes Sarah niki. Nggih, sanes Sarah. Kenapa orang-orang Tionghoa itu mereka bisnisnya lebih maju
ketimbang kita pribumi. Apa penyebabnya? Karena mereka sergap buka toko pagi niku buka toko. Nggih. Sing tumbas sinten kirangan pun. Nggih. Mosok buka yamini rek sapa sing ate tuku. Buka saja. Bisa jadi Allah mengirim malaikat untuk menjadi penglaris Anda. Terus ngoten nggih. Maka dari itu wisata rohani niki alhamdulillah mugi-mugi langgeng, amin Allahumma amin, memancing keberkahan untuk sedaya para hadirin dan semua yang menjadi menghidupkan waktu-waktu paginya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kula niku pesen 4 hal. Jika kamu ingin mengejar kekurangan-kekuranganmu di masa lalu, kula panjenengan kan pasti punya masa lalu. Sampai wonten quotes niku sanjange ngeten. Setiap orang baik punya masa lalu dan setiap orang buruk punya masa depan. Masa depan. Ya, orang baik enggak instan jadi baik. Orang buruk enggak melulu jadi buruk, ada kesempatan menjadi baik. Lah kula panjenengan kan singen nggih masyaallah. Nggih, pernah jadi artis di zamannya masing-masing. Kan ngoten, sakniki masyaallah rapi ten masjid singen wallahu a'lam bishawab. Ya, bapak-bapak juga demikian. Kita nggak tahu masa lalunya. Lah, bagaimana cara mengejar ketertinggalan kita di masa lalu? Jawabannya sampean harus memperhatikan 4 hal. Menghidupkan 4 waktu. Yang pertama, qubailal fajri, sebelum adzan subuh sampean sudah harus standby, sampean sudah harus melek minimal 15 menit. Okay. Minimal 15 menit cukup buat 2 rakaat nedi dan Gusti Allah aman. Okay. Minimal 15 menit. Kemudian yang kedua, setelah subuh sampai terbitnya matahari. Okay. Mantun subuhan sampai terbit matahari, jangan keburu tidur. Ya. Kemudian yang ketiga, sebelum maghrib. Biasanya orang habis kerja capek, okay, meninggalkan dengan hal-hal yang sia-sia, entah dengan nonton TV atau nonton handphonenya. Hidupkan dengan membaca wirid 15 menit. Dan mantun maghrib sampai isya hidupkan dengan membaca Al-Quran. Insya Allah jenengan kepanggih Gusti Allah mboten ada utang. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Tidak punya tanggungan lagi di hadapan Gusti Allah. Menghidupkan 4 waktu tersebut. Terus pertama-tama kula paringi apresiasi dugi panjenengan, luar biasa lho niki hadirin. Nggih, rekor lho niki, jamaah segini banyaknya dan terulang sampai sekarang sudah berada di episode yang ke-803. Ngalang-ngalai Cinta Fitri niki. Nggih, ngalang-ngalai Mahabharata niki. Sampai 803. Kalau dibagi-bagi oleh dosen matematika sudah berjalan 15 tahun. Alhamdulillah. Mugi-mugi langgeng sampai yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kesempatan kami hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ingin memetik hikmah daripada ibadah kurban yang ada di bulan Dzulhijjah. Karena kita sudah ada di ujung tanggal 25. Sebentar lagi kita berpindah ke bulan Muharram atau terkenal dengan Syuro. Atau terkenal dengan Syuro. Lah, ayo sebelum kita keluar dari bulan Dzulhijjah, kita ambil buahnya, kita petik buahnya dan kita rasakan bersama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama tahu ibadah kurban niku hukume sunnah. Ibadah kurban niku hukume sunnah kifayah. Setiap satu kakak minimal 1 tahun berkurban. Loh, kok bisa dicetuskan ibadah kurban? Dari mana asal usulnya ibadah kurban? Maka ibadah kurban tidak lepas dari 2 sosok orang mulia, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi sejarah awal mula adanya ibadah kurban.
Kenapa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang momen itu adalah momen yang sangat mengharukan. Poin terpenting di sana adalah kekompakan antara seorang anak dan orang tuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kekompakan antara anak dan orang tuanya. Di mana-mana anak sama orang tua ini sulit untuk digabungkan, seperti air dan minyak. Mboten saged lenggah anteng, mboten saged. Nggih, bapak nang ruang tamu anake ngilang. Selalu menghindar karena tidak mau mendapatkan permasalahan. Nggih, tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berhasil menjadi sosok anak dan orang tua yang akrab tanpa mengurangi rasa hormat dan adab. Maka itu diabadikan sampai saat ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Kita usut dari awal hadirin. Nabi Ibrahim ini memiliki momongan setelah usianya menginjak 86 tahun. Kinten-kinten ibu-ibu nggih sing yuswane sampun 60 siap momong anak. Halo, Allahumma sholli ala Muhammad. Nambah setunggal mawon. Siap napa mboten? Mboten. Nggih. Selendangan niki mboten kiat punan. Nyewoki anak niki mboten kiat. Bapak-bapak siap tok lek niki. Nggih, bapak-bapak niki karena tidak ada masa berlakunya sampai yaumil kiamah. Bapak-bapak ini tidak memiliki expired. Kalau ibu-ibu jenengan yang jawab lho nggih, sanes kula. Kedokteran mengatakan 60 tahun. Nggih, pun. Nggih, mboten usah macem-macem kan ngoten. Ya. Nabi Ibrahim usianya 80 tahun ke atas, istrinya juga sama. Sama-sama sudah lansia. Doa bertahun-tahun untuk diberikan momongan tidak kabul. Tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat usia lanjut baru Allah mengatakan siap-siap, sebentar lagi kau mendapatkan momongan. Allahumma Muhammad. Buka gampang hadirin. Dan momongan pertama itu melewati banyak ujian. Bagaimana tidak? Siti Saroh, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai usia tua bergandengan. Tiba-tiba Siti Saroh mengikhlaskan Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Siti Hajar demi mendapatkan keturunan. Setelah sekian lama tidak mendapatkan keturunan, Allah mengizinkan keturunan pertama keluar dari rahimnya Siti Hajar. Kinten-kinten Siti Saroh baper napa mboten? Perasaan napa mboten? Perasaan. Tersakiti nih hadirin. Saya yang doa kenceng, saya yang mancing Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar nikah supaya dapat momongan, supaya saya juga dapat momongan, kok didisi Siti Hajar. Sakit hati. Akhirnya muncullah salah faham. Wajar niku. Salah faham. Sehingga Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memindahkan pawon keduanya. Pawon pertama tetap di Baitul Maqdis Palestina, pawon kedua dipindahkan Makkah Mukarramah. Dados ngadat kali pawon. Semerep niki nggih, bahasa rumus-rumus isyarat ngeten niki. Nggih, alhamdulillah pindah di Mekah. Untuk apa? Untuk menghilangkan kesalahpahaman antara Siti Hajar dan Siti Saroh. Dados pertama-tama hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, panjenengan kalau memang ada niatan, kula niki mboten promosi, karena kula niki tiang bertauhid satu sampai mati, satu saklawati, saklawasi ya. Bapak-bapak jika memang ada keinginan untuk coba-coba silahkan, tapi jarak tempuhnya harus seperti Palestina dan Makkah, kurang lebih itu 100 ya ataupun 14.000 kilometer. 14.000 kilometer. Kalau membuat pawon kedua minimal jaraknya 14.000 kilometer. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pawon dua ini bagaimana mengatur waktunya?
Allah Ta'ala berikan keajaiban. Nabi Ibrahim tidur siangnya di Mekah, tidur malamnya di Palestina. Allahumma sholli ala Muhammad. Kinten-kinten bapak-bapak saged nggih tidur siang di rumah sana, tidur malam di rumah sini, bisa? Mboten kuat. Dados pun coba-coba nggih. Karena Nabi Ibrahim diberikan fasilitas buruk sehingga riwa-riwi niku saged. Nah, di masa itu Nabi Ibrahim membesarkan Nabi Ismail, dididik sampai besar. Ketika anak sudah usia 7 sampai 13 tahun, hadirin rahimakumullah, anak sudah bisa diajak bicara, anak sudah bisa diajak kerja, anak sudah bisa diperintah-perintah, le tumbasno LPG berangkat, le tumbasno reiku berangkat, le tumbasno gudang garam berangkat. Kanggu hari ini ya. Kalau kemarin momong nangis, buang air, nangis, melean, ngerepoti, ketika usia sudah 7 tahun sudah bisa diperintah-perintah ya, sudah mulai terasa semakin cinta Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Disitulah perintah Allah, ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Diuji apa? Wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Sembelih anakmu Nabi Ibrahim. Dalam mimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim ini kalau sudah diperintah sekarang nggak pakai diundur. Diperintah sekarang dikerjakan sekarang juga, tanpa diundur, tanpa diulur. Contoh apa? Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berkhitan. Dalam hadis Nabi Muhammad meriwayatkan wahwa ibnu zamanina sanatan. Nabi Ibrahim niku melakukan ibadah khitan di usia 80 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. 80 tahun hadirin nembe khitan. Alat yang digunakan adalah kapak. Nggih, sanes spring, sanes laser, sanes sudet, sanes kapak alat yang digunakan. Langsung Allah memerintahkan malaikat untuk menegur, wahai Ibrahim, jangan terburu-buru. Ajilta qabla an na'muruka bi alati. Kamu terlalu tergesa-gesa mengkhitan dirimu sebelum kami pilihkan alat yang bagus. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Karihtu an uakhira amrak ya Rabbi. Wahai Tuhanku, saya tidak mau sekalipun untuk mengulur perintahmu. Sekarang diperintah, sekarang saya kerjakan. Nemu geraji pakai geraji, nemu kapak pakai kapak, nggak pakai nunggu, nggak pakai besok lusa nyari ahlinya, nggak pakai. Maka dari itu Nabi Ibrahim diperintah sekarang langsung dilakukan, kecuali perintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Diperintahkan dalam mimpi saat ini tidak langsung disembelih pada hari itu juga, sehingga diabadikan dengan momen yang namanya tarwiyah. Ini apa nggih? Tarwiyah niki hari ke-8 bulan Dzulhijjah. Arafah hari ke-9. Riyayane ke-10. Kan ngaten nggih? Jadi hari ke-9 dinamakan tarwiyah karena itu awal mimpi Nabi Ibrahim. Tidak disembelih itu Nabi Ismail. Keesokan harinya mimpi kedua kali untuk perintah menyembelih Nabi Ismail. Di situ Nabi Ibrahim mulai sadar, oh nggih, ini sepertinya memang mimpi betulan. Ya, ini memang mimpi perintah dari Gusti Allah. Tapi juga tidak langsung disembelih. Hadirin, anak orang tua ini punya prinsip, nak sing loro aku aja awakmu. Nggih, cintanya orang tua ini sepanjang jalan, cintanya anak sepanjang galah. Nggih, orang tua ini cinta sama anaknya luar biasa. Sampai perintah Allah loh niki. Biasanya Nabi Ibrahim langsung melakukan, dipikir ya Allah masuk anakku dewe. Mboten mentolo, mboten teko. Sampai hari ketiganya, di hari ke-10 baru di situ Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail untuk musyawarah. Niki poin pentingnya hadirin. Sanes namung anak yang harus berbakti kepada orang tua, orang tua juga harus mengajarkan anak untuk bisa berbakti. Nggih, Allahumma shalli ala Muhammad. Sampean mulai sekarang jangan sampai pulang punya masih terdoktrin, nak sampean kudu bakti mbek awakku. Tapi sampean harus merubah, nak ayo tak ewangi dadi anak sing
bakti, dibantu, bukan cuma dituntut. Nabi Ibrahim mendidik anaknya supaya bisa bakti. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai anakku, tadi malam saya sudah mimpi 2 kali, bahkan sudah 3 kali, perintah untuk menyembelih dirimu. Ya apa enake? Nggih, apa solusimu? Jarang loh niki, orang tua biasanya ditelan oleh rasa gengsi. Nggih, merasa sok juga anakku, mengecilkan, mengerdilkan anaknya. Itu orang tua biasa normalnya seperti itu. Jarang orang tua yang mau sharing sama anaknya, yang mau anteng sama anaknya. Yang sering itu keluar kata-kata kok narik kapan lele. Nggih, awakmu iki sampai tua ya tetap anakku lele. Mesti seperti itu. Nabi Ibrahim tidak. Ya apa enake? Diajak berdiskusi itu anak. Apa kata anaknya? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan perintah Allah, tugas saya sabar. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Ismail membuktikan baktinya napa? Rogo nyawa untukmu wahai ayahku. Nggih, damel panjenengan wahai ayahku. Ragaku, nyawaku, apalagi hartaku, semua milikmu tanpa saya perhitungkan lagi. Sulit hadirin didik anak seperti ini hadirin. Oke, kalau gitu ayo kita berangkat nyari kayu. Ketika nyari kayu, disitulah Nabi Ibrahim ingin menyembelih putranya. Apa kata anaknya? Pak, ngapunten, ya anak nang bapak, meskipun Nabi nyeluki Pak, kan ngaten nggih? Pak, ngapunten, sampean kalau nyembelih jangan dari depan, jangan tenggorokan, dari punuk leher belakang saja. Kenapa? Takutnya sampean gak tego, kati nyegrek melas, maju mundur, dari belakang saja, biar langsung grek, supaya sampean menyelesaikan perintahnya Gusti Allah. Yang kedua, Pak tolong pisaunya itu sampean asah dengan setajam mungkin supaya nanti saya tidak teriak-teriak. Kalau teriak sampean hancur hatinya. Pak tolong ketika sampean menyembelih saya, bajunya diwengkis. Napa diwengkis? Dicencing, dilempit nggih. Nggih, sampean cencing. Kenapa? Supaya darahnya tidak terciprat. Anda pulang ketemu ibu ndak lihat darah saya. Nggih, anak yang berbakti hadirin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sulit loh niki. Akhirnya ketika melihat sosok kekompakan orang tua mendidik anaknya sampai berhasil, anaknya bakti 100% kepada orang tua, Allah menggantikan nyawa Nabi Ismail dengan kambing dari surga. Umurnya kambing itu berapa tahun? Kambing itu miliknya putra Nabi Adam yang bernama Habil. Sama eling-eling niku. Habil. Jadi orang dulu itu hadirin kalau sedekah bukan diberikan ke fakir miskin, ditaruh di atas batu. Kalau memang barang halal naik ke langit. Kados ten film-film niku lho. Nggih, kayak dimakan oleh UFO. Dibawa ke langit. Kalau itu barangnya halal. Tapi kalau barang itu haram, dia akan tetap di atas batu sampai membusuk. Sedekahnya Habil diterima, Qabil tidak diterima. Akhirnya gegeran bacoan. Kan ngoten nggih. Dan kambing Habil itu dirumat di swarga sampai besar. Bayangkan, kambing pertama di dunia dirumat, kemudian diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk menebus Nabi Ismail alaihissalam, disembelih dan sampai sekarang menjadi tradisi kurban. Berkait sinten? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang kompak antara sosok anak berbakti dan orang tua yang peduli. Allahumma shalli ala Muhammad. Barokai beliau hadirin kula panjenengan nggih, alhamdulillah mboten blonjo saulan. Kan ngoten nggih, kiriman dugi masjid mriku, dugi mriki, nggih, dugi sepupu, dugi, oh, alhamdulillah makmur. Nggih, dados freezer niki full anteng. Biasanya suarane nggih, suarane rame, gemresek karena Idul Kurban, Masya Allah, softnya rapi, softnya tidak ada yang kosong. Barokah sinten? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari yang penuh berkah ini, kesempatan hari ini, yaitu apa? Ayo kita rubah itu mindset orang tua terlalu kuoso nang anake. Orang tua semena-mena kepada anaknya, mengandalkan kesaktiannya. Aku keramat, hati-hati le, sampean macem-macem maling kundang.
Sampean kurang ajar dadi watu. Sampean kurang ajar soro uripmu. Sampean kurang ajar hancur rumah tanggamu. Sampean kurang ajar gak metu anak turunmu. Kan banyak orang kayak gitu sekarang hadirin. Nyumpah-nyumpai anaknya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Ada satu kisah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah dilapori oleh warganya. Wahai Sayyidina Umar, kula ndak ditolong. Panjenengan iki lak tegas-tegas tiyang. Saking tegasnya setan iki lak pelayon ngibrit. Setan ini nggak berani papasan dengan bayangannya Sayyidina Umar bin Khattab. Kula ndak ditolong. Napa? Sukani nasihat yuga kula niki. Napa yugane sampean? Yuga kula niki diarani menungso, nggih sanes menungso, diarani demit, nggih sanes demit, nggih diarani ifrit. Ya mirip. Ngoten nggih, tingkahe mboten karuan Sayyidina Umar. Nggih, mboten umume arek lari-lari alit, kurang ajar. Ngelamak mokong dablek. Tolong sampean sukani wejangan nih. Panggil dia. Ketika dipanggil, nak sampean iki sing hati-hati, iki wong tuane sampean wis gedhekno sampean, biayai sampean dan seterusnya. Dikasih nasihat satu persatu. Setelah Sayyidina Umar menyelesaikan nasihatnya, anak itu kembali bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ma haqqul waladi ala walidayhi?" Wahai Amirul Mukminin, wahai presidennya orang mukmin, saya mau tanya, apa sekarang haknya anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya? Tadi kan sampean memerintahkan saya bakti, siap, saya akan rubah semua itu. Tapi saya mau tanya, sekarang tugas ayah saya, ibu saya kepada saya itu apa? Kata Amirul Mukminin, wadah, nopo niku? 3. Yang pertama, an yantaqiya ummah, pilih ibu yang baik. Tugasnya seorang ayah itu mulai sebelum nikah. Kadang lucu hadirin, anak sudah umur 6 tahun 7 tahun baru musyawarah dan kiai, "Yai, sing saya pripun niki, dilebetaken pondok pundi?" Jawabannya, "Yai, nggih terlambat sampean." "Lho kok terlambat? Kan tasih alit, tasih tambias niki." "Nggih, sing betul sampean niku mulai awal musyawarah, kula milih estri sing pundi." Allah sallallahu Muhammad. Dedek anak itu bukan nunggu 7 tahun, mulai awal sebelum kobil itu sampean niku lho. Istrinya siapa? Niki bebet-bebet produksi pabrik soleh-solehan apa mboten? Sampean harus perhatikan itu. Jangan anak sudah besar baru mikir enak kok dikuliahkan di mana, sekolahkan di mana, terlambat. Oke, an yantaqiya umma, pilih ibunya hadirin. Oke. Jangan tertipu dengan segalanya, cari istri yang baik buat anak-anak kalian. Pilihkan pasangan yang terbaik. Saya ketemu sama satu orang hadirin di Malang, nawarkan, "Ya Ustadz, tolong carikan pasangan untuk putri saya." Putrinya ini kelasnya tinggi hadirin, anaknya kaji, mahasiswi, apal Quran, standarnya ini tinggi. Saya tanya, "Ngapunten, sampai nyari jodoh yang kriterianya bagaimana?" Allahumma sholli ala Muhammad. Mau pilih Innova apa Pajero? Nggih, griyone ten perumahan apa kontraktor? Nggih, saya tanya, mau yang sukunya Jawa, Madura, Putih, Sawu Matang, nopo Blekedet? Nggih, sampean pilih. Katanya apa? Kriterianya namung setunggal, Beb. Nopo? Soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan mriki wonten sing siap. Nggih, sing soleh, tapi dan mriki Masya Allah sampun, nggih, sampun gagah-gagah. Nggih, mboten enten sing bujangan. Alhamdulillah. Nggih. Jadi kriterianya apa? Soleh, karena dia sudah pengalaman hadirin. Harta bisa dicari, pangkat bisa dicari. Tapi kalau soleh umur 20, wow, itu terlambat. Nggih, kalau membuat orang soleh umur 20 sudah terlambat. Jadi cari yang soleh betulan. An yantaqiya ummah, cari istri yang baik. Nopo sanjangi si anak? Ngapunten, syarat pertama, ayah kula sampun kebobolan. Loh kok bisa? Iya, ibu saya beda agama. La haula wala quwata illa. Kula nyembah Gusti Allah, bapak nyembah Gusti Allah, ibu nyembah matahari. Nggih, ibuke nyembah matahari. Nauzubillah min dzalik. Ya ini jadinya. Pertama, ibu saya
agamanya sudah berbeda. Saya dibesarkan dengan orang yang non muslim, singen rabine kebablas, kedeluduk, kebobolan. Saya ini bukan yang sah, bukan gitu. Satu sudah cacat. La haula wala quwata illa billah. Maka itu hadirin hati-hati. Mudah-mudi sekarang dijauhkan. Ulama niku dawuhe napa? La takhluwanna rajulun bimra'atin wa in kanat syatan. Jangan sekali-kali anak laki-laki berduaan bermesraan dengan wanita, dengan perempuan, sekalipun perempuan itu kambing. Lebus. Napa malih mantun lipstike menor, bedaknya menor, parfumnya 2 meter tercium. Itu lebih beresiko hadirin. Nggih. Sampai ulama mengatakan sekalipun ada kambing perempuan, sampai ojo wong luruan. Bahaya. Gak bahaya ta? Bahaya. Ayahab. Cari tiang Malang niku. Bahaya pol. Hati-hati pendidikan hadirin. Kadang anak dilepaskan di Malang, dilepaskan di Jogja, dilepaskan di Jakarta, bukan jadi sarjana universitas, tapi sarjana UGD. Apa sampean? Naudzubillah min. Napa? Yaitu karena kurang pemantauan. Hati-hati. Anak-anaknya dijaga. Ya, yang pertama cari ibu yang bagus, cari ibu yang baik. Saya teringat kisahnya Umar bin Khattab sampai jam pinten nih. 15 menit lagi nggih. Saya teringat kisahnya Umar bin Khattab sendiri. Umar bin Khattab ini setiap malam patroli hadirin. Setiap sebelum tidur patroli muter kampung, dilihat apa yang dilakukan orang kampung, diperhatikan satu persatu. Satu kali beliau itu lewat di rumahnya seseorang bakul susu. Di situ ribut antara ibu dan anaknya, geger, adu argumen. Nggih. Didengarkan sama Amirul Mukminin Sayyidina Umar, ngomong apa sih wong loro iki? Ternyata ibunya mengatakan, "Nak, susune campurono tuyo. 1 liter mawon, jangkep-jangkepan." Kata anaknya, "Yo jangan toh, Bu." Nggih, pun ngoten, Bu. Wong niki penggawean nyambut damel halal barokah. Pados rezeki halal barokah. Lho, gak kira krosong 1 liter. Nggih, 20 liter kecampur 1 liter, gak kira ilang rasa susune. Nggih, gak ketara. Katanya apa? Nggih Bu, tiang litu buatan semerep, tapi Gusti Allah semerep. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengar omongan seperti itu hadirin, pulang ke rumah anaknya dikumpulkan rapat. Nak, sopo sing siap rabi? Sinten sing siap kawin? Sedaya nggih mingkem hadirin. Dihitung terop pinten? Seserahan pinten standar Tuban iki? 300 juta. Nggih. Daharan, berkatan, nanggap, dan mriki nanggap dangdut napa kiai? Nggih. Napa 2 episode? Episode pertama yai, episode kedua penyanyi dangdut. Nggih. Mikir, mingkem sedaya anake. Waduh. Lho kok bapak niki mendadak nawari nikah. Katanya apa? Nak, sampean harus ada yang satu yang siap. Kalau semua tidak ada yang siap, saya yang akan menikah, saya yang akan maju. Anak-anak mikir, ayah niki sampun tua niki, umur 60, masa rabi mana isi nambe tonggo. Isi nambe omongane wong. Akhirnya mengatakan, maju saya, wahai ayah. Dinikahkan oleh ayahnya. Muncullah sosok anak, perempuannya nggak begitu cantik. Perempuannya bukan kaya raya, tapi soleha, tapi bertakwa kepada Allah. Muncul sosok yang diabadikan oleh sejarah, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang menjadi pemimpin umat muslim. Saking adilnya, kambing makan sendiri, serigala makan sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Turunannya sinten? Bakul susu. Sing penting napa? Soleha, sanes solehot. Lek solehot gampang hadirin. Diajari langsung pinter. Soleha, angel. Yang kedua, wa an yuhasina isma. Kalau punya anak kasih nama yang bagus. Tentu ban iki lak kata wali, kata kiai sih.
Nggih, sukani jenenge tiang-tiang niku mawon. Sanes jenenge tiang-tiang sing ten SCTV. Sanes namine tiang-tiang sing ten ANTV, nopo malih sing ten Indosiar. Nggih, tambah gak karu-karuan sampean. Nggih, nama-namanya enggak jelas, kasih namanya ulama, kasih namanya kiai, kasih namanya malaikat, kasih namanya nabi-nabi, kasih nama Asmaul Husna. Jangan nama itu sembarangan hadirin, jangan ngefans sama sinten Sintayong. Nggih, tiang Tuban namine Sintayong. Nggih, tiang Tuban sinten namine Clarissa. Nggih, kados Spanyol pesek ireng keriting, la haula wala quwata illa billah. Kasih nama yang bagus, namanya istri Nabi, namanya sahabat. Nggih, karena nama itu akan membawa keberkahan, akan merubah watak si anak. Saya pernah diceritai oleh ipar saya hadirin, dia ceramah di daerah Banyuwangi, tasyakuran, khitan dan akiko, yang diselenggarakan anaknya namanya Muhammad Red Devil. La ilaha illallah Muhammadur semerep Red Devil sampean. Red Devil niki setan abang. Lho ya napa sih Muhammad sae setan abang celeke. Nggih. Tanya lho, Pak, niki namine sampun bener Muhammad Red Devil lho? Nggih. Nggih Ustaz, Muhammad Red Devil. Kok saged ngoten? Nggih, kula niki fans beratnya Manchester United. Waduh. Nggih, repot. Saya ini fans beratnya klub bola Manchester United, julukannya Red Devil. Semerep artinya Red Devil mboten. Wong tiang gunung. Nggih, tiang gunung mboten ro bahasa Inggris. Akhirnya ngasih seenaknya namanya Red Devil. Katanya apa ganti, Pak? Nggih, mangkane anak sampean biayaan. Jadi jenengi setan abang, la haula wala quwata illa billah. Coroe berot niku gak usah nyetreng, digendingi dadi. Nggih, insyaallah tentu ban mboten enten berot-berot nggih. Wonten. Allahumma sholli ala Muhammad. Ala kulli hal, namanya hati-hati hadirin, jangan sembarangan. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ayah saya kebobolan. Napa? Nama saya Batman. Loh saya itu niki. Nama saya Batman. Loh napa? Nggih, nama saya ini pakai bahasa Ibrani, kalau diartikan kelelawar. La haula wala quwata illa billah. Makane sifatnya kesehariannya seperti kalong, karepe dhewe metu sakarepe dhewe, turu sakarepe dhewe, gak kena dalane, naudzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, wa an yu'allimahul kitab, dan hendaknya orang tua mengajarkan Al-Qur'an. Loh hadirin, nggih, harus orang tua mengajarkan Al-Qur'an. Ustaz, saya nggak mampu Ustaz, saya orang sibuk, istrinya presiden. Nggih, saya sibuk acara di mana-mana Ustaz. Gak bisa ngajari anak saya, minimal jenengan sing ngajari suratul Fatihah. Nopo? Karena suratul Fatihah yang akan senantiasa dibaca oleh anak sampean dan menjadi pahala jariyah. Sampean ngajari Fatihah satu kali dibaca sampai mati, pahalanya berlanjut. Kalau yang ngajari kiainya, ustadznya, maka yang dapat pahala kiainya. Sampean gak keduman barokah Fatihah. Ajarkan Al-Quran, kalau bisa semuanya bagus, kalau nggak bisa ya minimal suratul Fatihah. Apa kata anaknya? Alhamdulillah Kiai, saya mulai kecil diumbar di embong, diler, isuk dicul, bengi diurak kongon muli. Ya, pagi saya dilepas, malam saya dipanggil untuk pulang. Ngaji gak ngaji dibiarkan, ya ini jadinya saya. Saya tidak pernah dibiayai, tidak pernah disekolahkan untuk ngaji, tidak pernah difasilitasi, dibelikan Iqra, dibelikan Al-Quran, dibelikan pulpen, tidak. Langsung saya di nomor berubah wajahnya dan mengatakan, mana ayahmu? Sini Pak, sama ini karepe ono apa sih? Kulo bingung saat ini, sing durhaka niku jenengan apa yugane? Kalau semua ini terjadi sesuai dengan cerita anakmu, maka laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqak. Kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu. Allahumma shalli ala Muhammad. Okay.
Tatos ngoten hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La kaifa yastaqimu dhillu wal udu a'waju. Bagaimana bisa bayangan itu lurus jika kayunya itu bengkok. Nggih, bayangan niku tumut kayune. Anak nggih sami. Bapake gak sembayang subuh. Anake ya gak sembayang subuh. Bapake mata keranjang. Anake playboy. Nggih, siap-siap pun. Nggih, bapake lali oma. Anake ya lali oma. Nggih, yo gak mangan, yo gak adus, gak siram. Semua itu niru orang tuanya. Maka dari itu, ayo perbaiki diri kita, insya Allah anak akan ikut baik. Nggih, ini karena masih ada waktu terakhir. Contohnya apa hadirin? Ada satu orang maling ketangkep basah, dibawa ke pengadilan. Ketika sudah dijatuhkan hukum, potong tangannya. Ya, karena uang yang dicuri jumlahnya terlalu besar. Nggih, lek namung nyolong po, lek namung nyolong blembing, lek duren nggih totalan. Ya, kalau yang dicuri itu benda-benda yang remeh nggak sampai potong tangan. Berhubung ini yang dicuri benda yang berharga, hakim memutuskan mengetok palu, potong tangan. Kata tersangka, Pak, stop. Jangan potong tanganku. Loh kok bisa? Saya minta gugatan. Oke, apa yang kamu ajukan? Potong lidah ibuku. Allahumma Muhammad. Jangan potong tanganku tapi potong lidah ibuku. Loh, sampean kok kurang ajar? Nggih. Awal mula orang yang memberikan pujian atas sifat pencurian ini adalah ibuku sendiri. Orang yang pertama kali memberikan apresiasi kepadaku setelah mencuri yaitu ibuku sendiri. Iya, kok bisa? Iya, dulu saya punya tetangga ingon PT ngendok kula selentem. Dicolong. Saya colong, saya bawa pulang, saya kasih ke ibu. Loh nak, angsal dugi pundi? Dugi tonggo. Oh masya Allah, kok bisa? Enggak, kecepatan tangan bu. Apa kata ibunya? Bagus. Iki anakku. Iki anak lanang temenan iki. Mulai dari situ saya hobi nyolong. Muhammad. Niki sing salah sinten? Ibu. Makanya anak ini mengatakan jangan potong tanganku tapi potong lidah ibuku. Coba ibuku di waktu itu disambleki, digepui. Nggih. Napa didelep no kadang. Ya, dikunci di kamar mandi, diceburkan di sana. Tidak mungkin saya akan menjadi maling di masa depan. Karena diwara, bagus nak. Besok bawa motor, lah, pinter nak. Loh. Besok dapat gelang, lah, api enak. Akhirnya sampai sekarang profesi saya jadi maling dan tertangkap basah. Nggih, sing salah nggih ibu, yang salah orang tuanya. Nggih, maka dari itu monggo, ayo yang bijak, orang tua punya tugas, anak juga punya tugas. Kalau kedua-duanya kompak, insya Allah kedua-duanya di hadapan Allah akan diberikan mahkota. Amin Allahumma amin. Diberikan penghargaan. Amin Allahumma. Dan insya Allah semua yang hadir nggih barokah ngaos anake soleh-soleha. Anaknya diberikan menjadi penyejuk hati, penyejuk mata. Dengar kabar yang baik, ngelihat tingkah anaknya baik, melihat masa depan anaknya baik. Dan semoga ya Allah anak-anak yang hadir dan anak saya pribadi ya Allah di masa depannya membanggakan Kanjeng Nabi Muhammad, dijauhkan dari barang yang haram, dijauhkan dari barang yang syubhat, dijauhkan dari orang-orang yang jahat, dijauhkan dari segala macam musibah dan petaka. Dan semoga mereka didekatkan dengan keberuntungan ya Allah, dan jadikan mereka anak-anak yang ingat kepada orang tuanya sampai di alam barzah. Rutin mengirimkan doa, rutin mengirimkan Fatihah, rutin bersedekah atas nama orang tuanya, sehingga orang tua dikubur mendapatkan pahala jariah, pahalanya selalu bertambah, berkah daripada anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Nggih, hadza ma aqul lakum. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika bahasanya terlalu kasar, kurang halus, kurang sopan. Semoga insya Allah kita dipertemukan kembali minimal di
di telaganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tambahan. Oke. Kemudian seperti biasanya yaitu mengirimkan barokatul Fatihah. Pertama untuk lah niki lho. Jenengan niki anak-anak yang soleh soleh. Nggih. Bagaimana meskipun sudah tua-tua lho ten mriki. Nggih. Sanes senior sampun senior nggih, tapi tetap anak yang soleh soleha. Karena kata Kanjeng Nabi Muhammad, anak soleh itu apa? Waladun soleh yad'u lahu, anak yang tidak lupa mendoakan orang tuanya. Ya ini sekarang kita doakan almarhum almarhumah, keluarga jamaah sedaya sing ngaji ten wisata rohani, mugi-mugi nggih beliau-beliau arwah-arwah almarhum almarhumah kita di dalam barzakhnya diberikan ketenangan, diberikan kenikmatan, diberikan keberkahan, ditambahkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah bisirril Fatihah. Kemudian barokatul Fatihah kita hadiahkan untuk yang sedang sakit dari kerabat sahabat kita, khususipun kepada Ibu Sameniti selaku jamaah rutin, dan juga Ibu Nurul, dan juga segenap orang-orang yang kita kenal, orang yang kita cintai sedang sakit. Semoga lekas diberikan kesembuhan fi taatillah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah bisirril Fatihah. Dan beriki kita tutup dengan doa untuk donatur sayur gratis Masjid Al-Falah TBN Tuban. Oke, donatur sayur gratis. Mugi-mugi tahun ngajeng wonten donatur ayam gratis, donatur ikan gratis, donatur berambang gratis. Dados sing dugi niki angsal barokah dunia akhirat. Mugi-mugi bertambah niki donatur, dan kita doakan donatur supaya rezekinya disuntek-suntek kali Gusti Allah, dilebihkan oleh Gusti Allah, dan juga diberikan kesehatan fi taatillah. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ini kita sih wonten MC napa sampun? Nggih, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bil qabul. Al-Fatihah.